Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah kekuatan kasih yang ada pada kita. Ternyata kita itu mempunyai kekuatan kasih yang tanpa batas. Dan itu adalah kekuatan dari Tuhan sendiri. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Kalau kita mengasihi, kita menggunakan kuasa kasih Allah sendiri. Karena itu kasih itu powerful sekali. Yang menyakiti kita, kita bisa mengampuni. Itu kasih. Yang berdosa kepada kita, kita bisa melepaskannya. Bahkan ketika kita harus memikul salib, tetapi demi kasih, kita bisa dan kuat untuk memikulnya. Bahkan para martir, demi kasih kepada Allah, dan demi kasih kepada imannya, kepada sesamanya, dia ikhlas menanggung kematian jasmani. Begitu powerful, karena kasih itu kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan memang kasih itu tanpa batas. Kalau terbatas ya bukan kasih. Kasih itu tak terbagi. Kalau terbagi bukan kasih. Kasih itu tanpa syarat. Kalau ada syaratnya berarti bukan kasih. Maka jelas itu kekuatan Tuhan sendiri. Dan itu adalah energi besar yang bisa menggerakkan seseorang, menggerakkan kita untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sungguh-sungguh heroik. Namun kasih juga tidak harus selalu heroik. Kasih juga bisa diungkapkan dalam bentuk-bentuk tindakan yang sederhana. Semua orang bisa mengasihi karena kasih itu tanpa batas. Dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kalian menyediakan air sejuk kepada saudaramu yang sedang membutuhkan, engkau sedang mengasihi aku, menyediakan air sejuk untuk diriku. Kasih itu yang membuat kita selalu bersama dengan Tuhan. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dan dia tinggal di dalam Allah, karena Allah adalah kasih. Maka sebetulnya kalau kita ingin bersatu dengan Tuhan, isilah hati dengan kasih, dan lakukanlah tindakan-tindakan kasih. Maka kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Dan hidup kita tentu sangat menakjubkan. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Karena rasa takut itu menandakan kita belum sempurna dalam mengasihi. Tidak ada ketakutan dalam kasih. Selain karena powerful sekali, kasih juga menyatakan diri kita yang sebenarnya. Kita diciptakan oleh Tuhan secitra dan segambar dengan Dia sendiri yang adalah kasih itu. Maka hidup di dalam kasih adalah cara hidup yang sungguh-sungguh membuat kita bisa mengalami keajaiban dari saat ke saat. Tetapi memang kasih itu berasal dari Allah itu sendiri. Maka dikatakan dalam firman, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita harus saling mengasihi. Mengasihi itu pertama-tama bukan karena orangnya baik, orangnya menyenangkan, bukan. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita. Kalau hanya karena orangnya baik, kita mengasihi. Kalau tidak baik, kita tidak mengasihi, yaitu bukan kasih. Kasih tidak seperti itu. Kasih adalah kasih yang berasal dari Allah. Kasih adalah kita sendiri. You are the love. God is love. Dan di situ kita mempunyai kekuatan ilahi untuk bisa melakukan tindakan-tindakan kasih. Halangan kasih sebetulnya egoisme. Ketika kita memikirkan diri sendiri, kita berhenti mengasihi. Karena itu untuk menjadi
kasih mengikuti Kristus, pertama-tama harus menyangkal diri, melepaskan ego, sehingga kita bisa mengatakan, Engkau yang lebih penting. Aku ada di sini untukmu. Engkau yang utama, dan saya ada untukmu. Itulah kasih. Ketika mengatakan saya ada untukmu, sebetulnya kita sudah menyangkal diri kita sendiri. Kepentingan-kepentingan kita sendiri. Sekarang ini menjadi sulit karena kita semua tergesa-gesa. Itu berarti kepentingan saya yang utama. Saya mau ini, saya mau itu. Tidak bisa berhenti sejenak dan kemudian menyediakan diri. Mengesampingkan semua kepentingan diri dan mengatakan I am here for you. Latihannya sederhana, yaitu menyediakan diri untuk saudara-saudari kita yang ada dan diutus Tuhan hari ini. Untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang-orang yang kita temui. Kita berani menyediakan diri, tidak tergesa-gesa. I am here for you. Saya di sini ada untukmu. Engkau bisa merasa nyaman karena saya ada di sini memang untukmu. Dan di sini perlu kemudian mengatur. Tidak perlu mengerjakan banyak hal. Tetapi sungguh-sungguh hadir sepenuhnya. Memberi yang terbaik. Sesederhana itu. Dan menjalani kehidupan dengan sepenuh hati. Karena bukan cantiknya orang, suksesnya orang yang kemudian kita kenang di akhir hari. Melainkan betapa dalam, betapa banyak kasih, perhatian, dan waktu yang kita terima dari seseorang. Maka kalau kita menjalani dari hari ke hari, dari saat ke saat, sepenuh hati, hadir sepenuhnya, memberi diri yang terbaik, itulah yang berarti. Baik bagi kita, maupun juga bagi kehidupan ini. Jalan yang ditunjukkan Tuhan begitu sederhana untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan, bisa menghayati hidup dengan penuh makna dan penuh sukacita, yaitu jalan kasih. Karena dengan mengasihi, kita tinggal di dalam Allah, kita mengenal Allah, juga mengenal diri kita sendiri, karena kita diciptakan sebagai kasih untuk mengasihi sekarang dan sampai nanti. Maka hiduplah dalam kasih, hadir sepenuhnya, dan percaya kekuatan kasih itu adalah kekuatan ilahi sendiri. Sehingga kita tidak khawatir, tidak takut, dan selalu penuh pengharapan. Karena nanti memang tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.